Usia 11. Alamat dan profesi pelajar. Kalau boleh tahu sukunya apa? Makanan khas Batak? Rumah adat? Alat musik tradisional? Kalau pakaian adat bagaimana kebiasaan atau upacara adat yang dilakukan oleh suku Batak mengenai kelahiran, kematian, dan perkawinan? Kali ini saya akan mewawancarai mengenai norma kesusilaan. Kalau boleh tahu nama lengkap Anda? Rumah tanggal lahir di Tangerang 22 Oktober 2011. Usia 12 tahun. Alamat di Jalan Mahatta, Kastel Alisarya Sembilan. Profesi sebagai pelajar. Oke, langsung ke pertanyaan intinya. Jika kamu berpergian di suatu tempat, lalu secara tidak sengaja kamu menemukan uang. Langsung ke pertanyaan ini. Jika kamu berpergian di suatu tempat, lalu secara tidak sengaja kamu menemukan uang senilai 100.000. Pada saat kondisi itu, kamu juga mengalami kesulitan keuangan untuk membeli makanan, tetapi tidak memiliki uang. Apa yang akan kamu lakukan pada saat menemukan uang tersebut? Apakah kamu akan mengambilnya untuk kepentingan dirimu sendiri atau mengutamakan kejujuranmu? Tentunya mengutamakan kejujuran saya. Jika saya mengambil uang tersebut dan membeli makanan untuk diri saya sendiri, otomatis saya tidak jujur dengan diri sendiri. Ditambah, makanan yang kita beli bukan dari hasil kita, tapi dari hasil mencuri. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir alias pertanyaan kedua. Kamu adalah manajer tim yang bertanggung jawab atas proyek besar yang melibatkan banyak orang. Selama beberapa minggu terakhir, kamu mulai melihat ketegangan dan konflik antara anggota tim. Beberapa anggota selalu merasa benar dan enggan bekerja sama dengan anggota lain. Bagaimana kamu akan menangani situasi ini dan memastikan bahwa proyek tetap berjalan dengan lancar? Sikap saya di situ dengan mengetahui apa konflik yang mereka perdebatkan dan memperbaiki masalah tersebut dengan baik. Terima kasih. Kali ini saya akan mewawancarai mengenai nama. Kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa? Rasa saya Raja. Tempat tanggal lahir? Jakarta Barat 29 Maret tahun 2011. Usia? 12. Alamat? Alamat Jalan Komplek Keuangan Jalan Rapi nomor 12. Profesi? Profesi pelajar. Langsung aja ke pertanyaan intinya. Apa yang akan terjadi bila hukum di negara ini tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan dengan sebaik mungkin? Akan terjadi kegaduhan dan keributan massal. Pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan Anda dengan hukum yang ada di Indonesia? Sudah bagus tetapi harus dibuat lebih tegas. Langsung ke pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggapan Anda terkait hukum yang ada di dalam dunia pendidikan? Sudah baik tetapi harus dibuat lebih disiplin. Lanjut ke pertanyaan keempat, apakah boleh seorang guru melakukan hal tersebut untuk menghukum anak yang melakukan kesalahan? Atau adakah alternatif lainnya untuk membina anak yang melakukan pelanggaran? Boleh jika hukumannya tidak terlalu parah atau berlebihan. Tetapi kalau sudah parah bisa mengganti ke cara menasehati atau Sekian, terima kasih. Kali ini saya mewawancarai mengenai antar golongan. Nama lengkap? Serena Edlin Kurniawan. Tempat tanggal lahir? Tangerang 3 April 2012. Usia 12 tahun. Alamat? Profesi? Kita langsung aja ke pertanyaan
sebaiknya dilakukan? Saya tidak akan menyerah, terus berusaha dan mencari Berikan pesan apa saja. kita harus rajin belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih. Mengenai norma agama. Kalau boleh tahu nama lengkap Anda siapa? Nama lengkap saya Giovanna Marcelina, Tempat tanggal lahirnya di mana? Jakarta, 17 Maret 2011. Usia? Usia saya 12 tahun. Alamat? Perumahan Kota Lestari, Komplek 4. Profesi? Profesi saya sebagai pelajar. Langsung ke pertanyaan ini. Kalau boleh tahu agama Anda siapa? Agama saya adalah Katolik. Tempat ibadah agama Katolik itu Tempat ibadah Katolik itu adalah gereja. nama kitab suci. Nama kitab sucinya adalah Alkitab. Kalau hari kebesaran keagamaan apa? Adalah Paskah dan Natal. Pertanyaan kelima, bagaimana menurut Anda mengenai toleransi? Mengenai toleransi, bisa saja kayak saling menghargai dan menghormati antar sesama ataupun antar masyarakat. Pertanyaan keenam, apa yang harus dilakukan jika seseorang melakukan kesalahan? Jika masalahnya besar, itu mungkin bisa saja kita lapor ke pihak. Tapi jika masalahnya kecil, itu kita bisa mendengarkan dan menasihatinya dengan baik. Oke, langsung ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan khusus. Berikan pesan apa saja yang disampaikan tentang agama Anda? Kita bisa saling menghormati, mengasihi, saling menghargai juga antar sesama dan antar bermasyarakat. Sekian, terima kasih. Saya dari Bandung, kali ini saya akan mewawancarai teman saya. Nama lengkap saya Yuzin Bintang Putra Mainggi. Saya sempat tentang Jakarta 24 Agustus 2011. Usia saya 12 tahun. Alamat saya itu di Fort Bridge di Profesi saya sebagai pelajar. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana jika kamu berjumpa dengan seseorang jika kita berjumpa dengan yang lebih tua daripada kita harus menghormati dan juga menghargai karena bagaimanapun dia tuh lebih banyak pengalaman dari kita. Perilaku apa saja yang harus kamu lakukan ketika ada seseorang yang tidak berperilaku bagaimana cara kamu cara menyikapinya itu pertama-tama kita harus mendengar. Terus kalau dia misalnya nggak mau ikutin kata kita, ya udah diamin aja, nanti dia kenal waktu sendiri. Jika kamu berhadapan dengan perbedaan budaya, apa yang akan kamu lakukan? Kalau saya sih saya diam saja, soalnya pendapat orang mengenai gue itu berbeda.
antara anggota beberapa anggota selalu merasa benar bukan sama dengan anggota lain. Bagaimana kamu akan menangani situasi ini dan memastikan bahwa proyek tetap berjalan dengan baik? Kita mengambil meeting semua yang kerja di proyek tersebut dan saya akan mencari kenapa kita kerjanya tuh kurang maksimal. Jadi kita kelari dulu masalah tersebut. Terima kasih. Pagi, Pak Sud dan Budia, pasti saya akan mewawancarai teman saya. Nama lengkapnya? Nama lengkap saya Yaya Putra Enes Pratama, Pak, tentang lahir. Tangerang 29 Juli 2011. Usianya? 13 tahun. Alamat? Perumahan Maharta, Pondok Gandang, Tamsil, B10 nomor 14. Pertanyaan pertama, apakah kegiatan dilakukan oleh lingkungan sesuai dengan Kerja mungkin pikir kelas, kerja kelompok, kerja Iya mancing. bagaimana cara agar tetap semangat dalam menjalani berdoa, sabar, kuat-kuatin diri. perjalanan ketiga? Jika menemukan kegagalan dalam apa yang sebaiknya dilakukan? Kita ngulang kembali, terus analisis lagi, doa. Pertanyaan keempat, berikan pesan. Karena kuat untuk menjalankan tugas-tugas ini karena itu berat. Terima kasih. Selamat pagi, Bulia dan Pargo. Kali ini saya akan mewawancarai teman saya. Nama lengkapnya? Johannes Avril, Pada tanggal lahir? 19 Juli 2011. Usianya? Saya sekarang 12 tahun. Alamat? Alamatnya Metro Pratama 1, Blok 1, Nomor 3. Profesi saya sebagai pelajar. Apa yang akan terjadi jika hukum di negara ini tidak dimatuhi atau tidak dilaksanakan? Baik, untuk hal tersebut ini negara kita sangat kacau atas hukum yang dibuat, bukan yang ini patuhi malah dilanggar, sehingga menyebabkan negara itu chaos alias kacau dan negara tidak terjamin keamanan dan juga hal-hal seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda yang ada di Indonesia? Baik, untuk tanggapan saya itu sangat buruk, masih sangat buruk. Karena banyak sekarang anak-anak kecil yang membawa sepeda motor listrik yang membawa perjalanan. Karena itu juga akan melanggar hukum dari anak kecil. Banyak. Nah, untuk hukum di Indonesia masih sangat buruk dan masih banyak chaos atau masalah yang terjadi. Mas, untuk pendidikan sudah mulai bagus karena sekarang banyak anak-anak yang dibawa dan juga diberikan sebuah apa ya namanya kayak angin banget ya, anak itu semakin tertarik dan juga semakin disiplin. Jadi untuk hukum di pendidikan sangat bagus, walau masih ada beberapa guru yang main fisik dan baik, kalau di situ ada banyak sekali cara alternatif yang menyebabkan anak tapi untuk tanggapan saya tentu boleh guru menegur anak dengan fisik karena jika dia melakukan hal itu yang menyebabkan biasanya bermasalah pelajaran, melakukan kesalahan yang fatal sepertinya untuk memukul anak lain,
Alhamdulillah, ini juga ada. Jadikanlah negara ini sebagai negara yang baik, jadikanlah negara ini sebagai negara yang disiplin dan juga aman. Perkenalkan, nama saya Nia Fasudin nomor 3. Nama lengkap ibu siapa? Siti Kristianawati. Terus tanggal lahir ibu dan tempat lahirnya. Tempat lahir di Gerobokan, tanggal 18 November 1976. Alamatnya di Komplek Taman Mutiara, Peninggilan, Ciledug, usia 47 tahun. Profesinya sebagai Rumah tangga. saya akan mewawancarai ibu saya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut ibu mengenai toleransi? Menurut kami toleransi adalah bagaimana cara kita menghargai, menghormati orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari agar kerukunan terjadi dengan baik. Selanjut pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan jika seseorang melakukan kesalahan? Kita memaafkannya dan memberikan nasihat untuk tidak melakukan kesalahan yang sama atau diulangi lagi. Selanjut pertanyaan ketiga, berikan pesan. Pesan saya adalah kita hidup di dalam masyarakat, kita harus saling mengasihi, menghargai, menghormati satu yang dengan yang lain, meskipun dalam keragaman dan perbedaan. Dan kita harus saling melayani, hidup rukun satu dengan yang lain agar tercipta kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi, saya Eduardo Carlos Sufajin dari kelas 7D absen 4 ingin mewawancarai tentang norma-norma yang ada di masyarakat. Sebelumnya, bolehkah saya meminta biodata diri Anda? Sangat boleh. Pertama-tama, siapakah nama lengkap Anda? Nama lengkap saya Marvel Tisan Arjono, kerap dipanggil Marvel. Selanjutnya adalah di manakah tempat Anda lahir dan tanggalnya? Saya lahir di Jakarta dan tanggal lahir saya adalah 15 Desember 2010. Pertanyaan selanjutnya adalah berapakah usia Anda? Usia saya sekarang 12 tahun dan sebentar lagi akan menyentuh 13 tahun. Yang selanjutnya adalah di manakah alamat tempat Anda hidup? Saya tinggal di Gria Kencana 2, Blok DD, nomor 36. Pertanyaan terakhir adalah apakah profesi Anda? Profesi saya untuk sekarang adalah sebagai pelajar. Oke, lanjut ke pertanyaan wawancara. Pertanyaan pertama adalah apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Anda sebagai seorang pelajar? Tentunya sebagai seorang pelajar, pertama-tama jika saya di sekolah, saya akan belajar mendengarkan apa yang guru sampaikan, menghargai satu sama lain, maupun guru, teman, ataupun kakak kelas saya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara agar Anda tetap semangat menjalani profesi yang Anda tetapkan sebagai pelajar? Sebagai pelajar yang pastinya agar tetap semangat, saya mencari hiburan, saya bersosialisasi bersama teman-teman saya mencari teman, banyak teman. Terkadang di rumah saya bermain game online dan mencari teman di sana untuk mendapatkan hiburan. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apakah sikap kamu jika kamu menemukan kegagalan? Jika saya menemukan kegagalan, pastinya saya tidak akan menyerah, menggunakan cara lain, mencari letak kesalahan saya ada di mana, dan terus mencoba.
Pertanyaan terakhir untuk wawancara kita ini adalah apa kata-kata yang ingin kamu sampaikan kepada penonton atau yang melihat wawancara ini? Kata-kata atau pesan yang ingin saya sampaikan di wawancara ini, jangan menyerah, terus berusaha, selalu percaya, apapun yang kamu ingin pasti akan bisa kamu lakukan. Terima Oke, kasih. terima kasih. Halo Pak Argo dan Bulia, hari ini kami dari kelompok 2 ingin wawancara suku. Sebelumnya, bolehkah saya meminta biodata Anda? Ayo. Yang pertama adalah siapa nama lengkap Anda? Nama lengkap saya adalah Timotius Radito Banyubiru. Yang kedua adalah mana tempat dan tanggal lahir Anda? Tempat tanggal lahir saya adalah Jakarta 7 Oktober 2010. Yang ketiga adalah berapa usia Anda? Usia saya sekarang ada 13 tahun. Yang terakhir adalah apa profesi Anda? Profesi saya sekarang sebagai pelajar. Lanjut ke pertanyaan wawancara, apa suku Anda? Suku saya adalah suku Jawa. Suku Jawa itu terkenal makanan khasnya. Mungkin kalau dari Jawa itu budanya langsung ke itu. Kalau tari tradisionalnya apa tuh? Dari tradisional itu mungkin Jawa. Kalau rumah adat, Ada joglo. yang terakhir itu alat musik tradisionalnya. Alat musik tradisional kendang. Kendang. Biasanya kebiasaan atau upacara adat yang dilakukan suku Jawa itu apa? Kremasi paling kremasi. Itu lahirannya gimana? Kelahirannya itu ada di satu adat itu anak bayi itu perlu nginjak makanan. Kalau tentang kematian, Kematian mungkin kremasi. Jadi aku saya udah sudah coba. yang terakhir adalah ini pertanyaan penutup yaitu perkawinan. Setiap daerah Jawa itu beda-beda. Halo Bulia dan Pak Argo dan teman-teman, hari ini saya Carlo dari kelas 7D absen 4 dari kelompok 2 ingin mewawancarai tentang norma kesusilaan. Sebelumnya, bolehkah saya meminta biodata diri Anda? Siapa nama lengkap Anda? Yang kedua adalah di mana tempat atau tanggal lahir Anda? Di Tangerang 30 September 2011. Selanjutnya adalah berapa usia Anda? 12. Di mana alamat rumah Anda tinggal? Duren Villa Blok 30. Profesi apa yang Anda tetapkan sekarang? Lanjut ke pertanyaan wawancara. Jika kamu berpergian di suatu tempat, lalu secara tidak sengaja kamu menemukan uang senilai 100.000. Pada saat itu, kondisi itu kamu juga mengalami kesulitan keuangan untuk menemukan uang tersebut. Kamu akan mengambilnya untuk kepentingan dirimu sendiri atau mengutamakan kejujuranmu. Kejujuran karena apa kita tidak boleh mengambil diri kita dan orang lain yang terjatuh karena itu bukan hak kita dan itu juga kita harus membagikan kepada orang-orang yang bisa. Selanjutnya adalah kamu adalah manajer tim yang bertanggung jawab atas proyek besar yang melibatkan banyak orang. Selama beberapa minggu terakhir, kamu mulai melihat kegagalan
menghindar konflik antara anggota tim. Beberapa anggota selalu merasa benar dan enggan bekerja sama dengan anggota lain. Bagaimana kamu akan menangani situasi ini dan memastikan bahwa proyek tetap berjalan dengan lancar? Membimbing teman-teman dari kelompok kita dengan baik dan tidak memberitahu jika ada yang berantem. Oke, terima kasih atas waktunya. Halo, Budia dan Pak Argo. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai tentang norma agama. Sebelumnya, bolehkah saya meminta biodata diri Anda? Nama lengkap saya Gregorius Calvin Iwan. Tempat dan tanggal lahir. Jakarta, 8 April 2011. Sekarang Anda berusia berapa? Usia saya sekarang 12 tahun. Alamat rumah Anda di mana? Alamat rumah saya di Metro Permata 1, Blok 3 nomor 27. Sekarang Anda berprofesi sebagai? Saya berprofesi sebagai pelajar sekarang. Lanjut ke pertanyaannya. Apa agama Anda? Agama saya Katolik. Agama Katolik tempat ibadahnya kalau boleh tahu di mana? Agama Katolik tempat ibadahnya di gereja. Kalau nama kitab sucinya agama Katolik? Nama kitab sucinya Alkitab. Kalau hari besar keagamaannya? Hari Natal, Hari Paskah, Jumat Agung, Kamis Putih, Hari Kenaikan Yesus dan sebagainya. Bagaimana menurut Anda mengenai toleransi? Toleransi adalah sesuatu di mana kita menghargai perbedaan. Apa yang harus dilakukan jika seseorang melakukan kesalahan? Di agama Katolik kita diajarkan untuk memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Berikan pesan apa saja tentang agama. Agama adalah hal yang baik di mana kita diajarkan nilai-nilai baik dalam hidup. Oke, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Halo Pak Argo dan Budia. Saya Carlo dari kelas 7D absen 4 dari kelompok 2 ingin mewawancarai tentang norma kesopanan. Sebelumnya saya akan meminta biodata diri dari narasumber. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Nois Celsius. Tempat dan tanggal lahir. Tanggal lahir saya di Jakarta tanggal 15 Oktober tahun 2011. Berapa usianya sekarang? 11. Alamat rumahnya? Jalan Joglo Raya nomor 45. Sekarang menetap di profesi apa? Pelajar. Melanjut ke pertanyaan wawancara. Bagaimana jika kamu berjumpa dengan seseorang yang usianya lebih tua daripada kamu? Saya akan menghargainya dan saya akan berbicara dengan lebih sopan. Perilaku apa yang harus kamu lakukan jika ada seseorang yang tidak berperilaku sopan dengan kamu? Bagaimana cara kamu menyikapinya? Saya akan menasihatinya, memberitahunya bahwa itu salah. Lanjut, jika kamu dihadapkan dengan situasi konflik tentang perbedaan budaya, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menghargainya dan mencoba untuk lebih sopan. Bagaimana tata cara jika kamu bertamu ke rumah seseorang? Saya akan mengetuk pintunya dan menunggu dia keluar, lalu saya akan masuk jika sudah disuruh, atau saya akan duduk jika sudah disuruh. Lanjut ke pertanyaan terakhir dan penutup. Bagaimana cara kamu menerima seseorang atau tamu yang datang ke rumahmu? Saya akan ngasihnya dia masuk dan menyiapkan minum. Oke, terima kasih atas waktunya. Bianca Carolina Yovanka. Tempat tanggal lahir di Tangerang 20 April 2012. Usia 11 tahun. Alamat
Jalan Yunus Muter, Blok Sosial 8. Profesi pelajar. Jika kamu berpergian di suatu tempat, lalu secara tidak sengaja kamu menemukan uang senilai 100.000. Pada saat kondisi itu juga kamu mengalami kesulitan keuangan untuk membeli makanan, tapi tidak memiliki uang. Apa yang akan kamu lakukan pada saat menemukan uang tersebut? Apakah kamu akan mengambilnya untuk kepentingan dirimu sendiri atau mengutamakan kejujuranmu? Sikap baiknya adalah sebaiknya kita menyerahkan uang tersebut kepada orang yang kehilangan atau kepada penjaga di tempat tersebut. Dan seharusnya kita mencari uang yang lebih halal untuk memberi makanan. Sikap tidak baiknya adalah jika kita membutuhkan uang tersebut untuk membeli makanan, uang tersebut harus kita ambil dan kita membeli makanan dengan uang itu. Kamu adalah manajer tim yang bertanggung jawab atas proyek besar yang melibatkan banyak orang. Selama beberapa minggu terakhir, kamu mulai melihat ketegangan dan konflik antara anggota tim. Beberapa anggota selalu merasa benar dan enggan bekerja sama dengan anggota lain. Bagaimana kamu akan menangani situasi ini dan memastikan bahwa proyek tetap berjalan dengan lancar? Saya menangani situasi itu adalah mendengarkan pendapat dari semua pihak, menghindari menyebutkan satu dua pihak dan berkomitmen dan konsisten dalam menyelesaikan konflik. Nama lengkap Stephen Jonathan Wijaya. Tempat tanggal lahir Jakarta 25 Juni 2011. Usia 12 tahun. Alamat Metro Permata 1B2. Profesi pelajar. Apa yang akan terjadi bila program di negara ini tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan dengan baik? Tidak ada ketertiban. Bagaimana tanggapan Anda dengan hukuman yang ada di Indonesia? Bagaimana tanggapan Anda terkait hukum yang ada di dalam dunia pendidikan? Apakah boleh seorang guru melakukan hal yang tersebut untuk menghukum anaknya dengan melakukan kesalahan? Nggak boleh. Selamat pagi Pak Argonnya. Saya akan mewawancarai tentang antar golongan. Nama lengkap? Izin Bintang Putra Mahendra. Tempat tanggal lahir? Saya lahir di Jakarta 24 Agustus 2011. Alamat? Korton Bris Geraraya. Profesi saya sebagai pelajar. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Anda sesuai dengan profesi Anda? Kalau kegiatan sehari-hari saya ya belajar. Bagaimana cara agar tetap semangat dalam menjalankan profesi Anda? Ya tentu kita harus kalau kita mau semangat itu kita harus punya tujuan yang jelas. Jadi kita tahu gitu kita biar kerjaan kita tuh bermakna gitu. Jadi kita bisa semangat juga. Jika menemukan kegagalan, apa yang sebaiknya Anda lakukan? Ya kita harus mencoba lagi karena gagal itu biasa di kehidupan. Berikan pesan apa saja yang ingin disampaikan. Jangan pernah malas untuk belajar bagi siswa-siswi Indonesia. Terima kasih. Nama lengkap? Sionika Dewanya Nenggolan. Tempat tanggal lahir? Di Jakarta 16 Maret 2011. Usianya 12 tahun. Alamat? Jalan Barata Tama 4 nomor 538. Profesi? Pelajar. Suku? Batak. Tari tradisional? Tari Tatar. Makanan khas? Saksang dan tumbur. Rumah adat? Rumah adatnya rumah bolon. Pakaian adat? Pakaian adat Ulos. Alat musik tradisional? Serene bolon. Bagaimana kebiasaan atau upacara adat yang dilakukan oleh suku Batak? Mangulosi. Halo teman-teman, Bu Lia dan Pak Argo, saya akan mewawancarai dengan tema nama lengkap. Nama lengkap saya Jason Godelius. Tempat tanggal lahir? Tempat tanggal lahir saya di Jakarta pada tanggal 12 November tahun 2010. Usia saya 13 tahun. Alamat rumah saya di Fiore Resident Blok A11. Profesi saya adalah pelajar. Oke, lanjut pertanyaan wawancara. Bagaimana jika kamu berjumpa dengan seseorang yang usianya lebih tua daripada kamu?
mendengarkan cerita pengalaman mereka dengan baik, berbicara dengan tutur kata yang sopan, dan bersikap rendah hati. 2. Perilaku apa saja yang harus kamu lakukan jika ada seseorang yang tidak berperilaku sopan dengan kamu? Bagaimana cara kamu menyikapinya? Tetap tenang dan menjaga sikap serta tidak terpancing emosi. Jika kamu mendapatkan dengan situasi konflik tentang perbedaan budaya, apa yang akan kamu lakukan? Menghormati dan menghargai perbedaan budaya tradisi orang tersebut. Bagaimana tata cara jika kamu bertemu dengan kedua orang? Bersikap sopan, pamit dengan sopan, berjabat tangan. Bagaimana cara kamu menerima seseorang atau tamu yang datang ke rumah? Tawarkan minum dan makan, bersikap ramah dan sopan, berinteraksi dengan ramah, ucapkan terima kasih atas kunjungan. Kalau boleh tahu agama kamu apa? Agama aku Kristen. Oke, tempat ibadah di gereja. Nama kitab sucinya? Hari besar keagamaan? Hari besarnya ada Natal dan Paskah. Oke. Bagaimana menurut kamu mengenai toleransi? Toleransi, menurut aku toleransi itu adalah salah satu hal yang penting karena Indonesia juga merupakan negara yang beragam ya, kayak agama, suku, ras, dan lain-lain. Jadi toleransi itu sangat dibutuhkan untuk menjaga kerukunan masyarakat. Oke. Apa yang harus kamu lakukan jika seseorang melakukan kesalahan? Aku bakalan biarin dulu, lalu kalau udah kelewatan baru aku akan menegurnya, dan ketika dia udah minta maaf, oke. Berikan pesan mengenai apa saja tentang agama. Menurut aku agama yang ada di Indonesia itu semuanya sama, nggak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Pokoknya jangan membanding-bandingkan dan berpendidikan. Oke, makasih. Selamat pagi. Anjing Dedi Argo. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, usia, pertanyaan yang pertama, bagaimana jika kamu berjumpa dengan seseorang yang usianya lebih tua daripada kamu? Mengucapkan selamat siang atau selamat Pertanyaan yang kedua, perilaku apa saja yang harus kamu lakukan jika ada seseorang yang tidak berperilaku sopan dengan kamu? menegur, menasihati, dan memberitahu cara kepada orang lain yang lebih tua. Oke. Pertanyaan yang ketiga, jika kamu dihadapkan dengan situasi tentang perbedaan budaya, apa yang kamu lakukan? Tahu, jangan bedakan suku agama dan yang Pertanyaan keempat, bagaimana tata cara jika kamu bertamu dengan lalu jangan masuk sebelum jadi Oke. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kamu menerima seseorang atau tamu yang datang ke rumah? mempersilahkan duduk dan menghargai tamu. Oke, terima kasih. Buruan cowok, baterai gua udah habis. Halo, selamat pagi, Bulia dan Parto. Hari ini saya ingin mewawancarai tentang norma antar golongan. Nama lengkap kamu siapa? Oke. Tempat tanggal lahirnya? Lahir di Tangerang. 20 September 2012. Usianya? Usia 12. Alamat rumah? Alamat rumah di Duren Sila, Blok B 30. Oke, profesinya? Profesi sebagai pelajar. Oke. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Anda sesuai dengan profesi? Saya akan melakukan belajar untuk mendapatkan pertanyaan yang kedua, bagaimana cara agar tetap semangat dalam menjalankan profesi? Semangat, tidak mendengarkan kata-kata yang dari orang yang tidak lebih baik. Oke. Pertanyaan ketiga, jika kamu menemukan kegagalan, apa yang sebaiknya dilakukan?
tetap berusaha, tidak pantang menyerah. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Berikan mengenai apa saja yang ingin disampaikan tentang norma teknologi. Kita harus tetap berusaha dan tidak pantang menyerah, sering belajar. Oke, terima kasih. Lalu lanjut, tari tradisionalnya apa? Tari Serinci. Oke, rumah adat Jomblo. Kalau pakaian adat, saya. Alat musik tradisional, si angklung. Oke. Bagaimana kebiasaan atau upacara adat yang dilakukan oleh suku Jawa? Kayak kelahiran itu apa? Kelahiran kalau setahu kayak 7 bulanan dan lain-lain. Oke, kalau kematian apa ya? 40 harian mungkin. Oke, kalau perkawinan serah-serahan sanggan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Hari ini saya ingin mewawancarai tentang norma kesusilaan. Nama lengkapnya? Marcelo Moses Mudawan. Tempat tanggal lahir? Bandung 21 Juni 2011. Usia? 12 tahun. Alamat? Kota Bintaro, Komplek Jimbaran, Blok C5 nomor 5. Profesi? Murid. Oke, lanjut ke pertanyaan pertama. Jika kamu berpergian ke suatu tempat, lalu secara tidak sengaja kamu menemukan uang senilai 100.000. Pada saat kondisi itu, kamu juga mengalami kesulitan keuangan untuk membeli makanan. Tetapi kamu tidak memiliki uang. Apa yang akan kamu lakukan pada saat menemukan uang tersebut? Kalau aku sih tergantung ya, kalau lagi butuh banget aku ambil, tapi kalau enggak ya aku balikin ke orangnya. Enggak, kalau nemu di restoran aku balikin infoin ke staf restorannya. Oke, pertanyaan yang kedua, kamu adalah manajer tim yang bertanggung jawab atas proyek besar yang melibatkan banyak orang. Selama beberapa minggu terakhir, kamu mulai melihat ketegangan dan konflik antara anggota tim. Beberapa anggota selalu merasa benar dan enggan bekerja sama dengan orang lain. Bagaimana kamu akan menangani situasi dan memastikan bahwa proyek tetap berjalan dengan lancar? Aku sih ajakin meeting dulu, terus kalau udah diajakin meeting apa itu mungkin aku bakal ngajak liburan 1-3 hari biar mereka lebih dekat. Oke, terima kasih. Ini para teman-teman, hari ini saya akan mewawancarai teman saya ini. Soal yang pertama, bagaimana menurut saya mengenai toleransi? Toleransi itu penting agar kita dapat menjalin persamaan dan persatuan di negara kita. Soal kedua, apa yang harus dilakukan jika seseorang melakukan kesalahan? Kita sebaiknya meminta maaf Dan soal ketiga, berikan pesan apa saja yang disampaikan tentang agama. Selamat pagi Pak Argo Lukman. Pagi hari ini saya mewawancara dengan saya. Dimulai dari nama lengkap. Margareta Ivana Krestela Aurelia. Tempat tanggal lahir. Tangerang 11 Januari 2011. Usia. 12 tahun. Alamat. Alamatnya Jalan Karyawan 1, nomor 102A. Profesinya. Pelajar. Soal pertama, jika kamu bepergian di suatu tempat, lalu secara tidak sengaja kamu menemukan uang senilai 100.000. Pada kondisi itu, kamu juga mengalami kesulitan uang untuk membeli makanan, tetapi tidak memiliki uang. Apa yang kamu lakukan pada saat menemukan uang tersebut? Apakah kamu akan mengambilnya untuk kepentingan diri sendiri atau mengutamakan kepentingan? Ya sebenarnya kalau emang lagi butuh banget ya ambil, tapi kalau misalnya lagi nggak terlalu butuh banget kok ini aja apa bisa cari ke yang punya gitu, tanya siapa yang nggak atau siapa yang merasa uangnya jatuh atau gimana. Soal kedua, kamu adalah manajer tim bertanggung jawab atas proyek besar yang melibatkan banyak orang. Selama beberapa minggu terakhir, kamu mulai melihat ketegangan dan konflik antara anggota tim. Beberapa anggota selalu merasa benar dan enggan bekerja sama dengan anggota lain. Bagaimana kamu akan menangani situasi ini dan melakukan Yang pertama bisa habis itu dievaluasi, dicari kayak awal dari masalahnya itu gimana sih, kita kayak cari solusi dengan diskusi gitu.
yang bisa diterima oleh semua anggota. Wawancara kami lagi ini, terima kasih. Selamat pagi Pak dan teman-teman. Lagi-lagi saya akan mewawancara teman saya. Namanya lengkap Pak? Lengkap saya adalah Timboro. Tempat saya lahir tuh di Tangerang, 18 November 2000. Saya sekarang 13 tahun. Pinang Jaya Permai, Jalan Gang Lukuk, RT 9 RW 1. Profesinya? Masih pelajar. Soal pertama, apa yang akan terjadi bila hukum dan negara ini tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan dengan sebaik? Jika hukum tidak dipatuhi akan terjadi masalah di jalan seperti hukum korupsi masih meningkat, keadilan hukum keadilannya menurun dan lain-lain. Kedua, bagaimana tanggapan Cuncun dengan hukum yang ada di Indonesia? Hukum di Indonesia ini cukup bagus, memang masalahnya kurang itu di bagian penegak hukumnya. Soalnya penegak hukum tuh kebanyakan tuh mengkorupsi, jadi dia hukumnya bisa diturunkan seperti 3 tahun menjadi 2 tahun. Di sini ada kasus 3 siswi anak polisi, guru dibanting masuk penjara. Guru bilang studi biologi SMP bisa membanteng. Di rumah tahanan kelas Banteng, Sulawesi Selatan, Lumayani menjadi tahanan. Titipan Kejaksaan Negeri Bintang urutan tersebut sejak Kamis, belum menilai kasusnya di sidang pengadilan. Bagaimana tanggapan Cuncun terkait hukum yang ada di dalam Untuk hukum pendidikan itu kayak seperti seorang anak lari-lari atau bermain tidak sengaja kena bajunya guru, jadi guru menampar pipi sebelah kiri dan memukul dada, dan itu sangat tidak diharuskan. Harusnya tuh seorang orang tua tuh tidak harus melapor ke polisi, kan bisa ngomong berbicara kesopanan dan lain-lain. Tepat, apakah boleh seorang guru melakukan hal tersebut untuk menghukum anak yang melakukan kesalahan, atau adakah alternatif lainnya untuk membina anak yang melakukan pelanggaran? Kayaknya sih kalau seorang guru tuh harusnya membidik baik kepada murid, walaupun kesalahan apapun harus baik. Dan ini kayaknya sih sepertinya murid ini kayaknya ada agak masalah apa gitu, dan sampai orang tuanya marah, habis itu ke polisi di sidang. Itu wawancara hari ini. Terima kasih. Selamat pagi Pak Argo dan teman-teman. Kali ini saya akan mewawancara dengan saya Jason. Pertanyaan pertama, apa saja yang kegiatan yang dilakukan oleh Jason sesuai dengan profesinya? Belajar mengajar. Soal kedua, bagaimana cara agar tetap semangat dalam menjalankan profesi? Banyak teman. Soal ketiga, jika menemukan kegagalan, apa yang sebaiknya dilakukan? Coba terus sampai berhasil. Soal keempat, jika pesan apa saja yang disampaikan? Pesannya adalah jangan menyerah, terus berusaha soal apapun yang ingin akan bisa ngomong. Belajar dengan giat dan hormati orang. Itu saja, terima kasih. Selamat pagi Pak Argo dan teman-teman. Pagi hari ini saya akan mewawancara teman saya Dima. Nama lengkap saya Septi Raden tanggal 2 Mei. Tempat tanggal lahir Jakarta 14 Mei 2011. usianya 12 tahun. alamat Perumahan Buana Gardenia Blok B2 sebagai pelajar. pertanyaan pertama Saya Jawa. Dan lain-lain. tadi tradisional Dan tradisional salah satunya adalah tari Remo dari Jombang, Jawa Timur. rumah adatnya Rumah adatnya salah satunya adalah Jombang. pakaian adat Makan adat ada Bedu dan Bayang. Musik tradisional ada salah satunya adalah gambang. Cara memainkannya dipukul. bagaimana kebiasaan atau upacara yang dilakukan oleh suku Jawa mengenai kelahiran Kelahiran ada rokohan, mengenai kelahiran ada perobosan, dan mengenai perkawinan. ada pagi. Oke, sekian itu wawancara kami. Terima kasih.